feodalisme, mental inlander, mental budak belum juga terhapuskan. Saudara sebangsa dan setanah air, sebagaimana yang kita tonton bersama tadi, potret feodalisme yang belum juga terhapuskan dari Indonesia merdeka sampai sekarang. Padahal para penjajah dari Eropa sudah lari tunggang langgang. Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus dan bangsa Indonesia dinyatakan sudah merdeka dan diakui oleh banyak bangsa. Tapi kalau dalam kalangan pondok pesantren, apalagi kalangan pondok pesantrennya Habib, feodalisme, mental inlander belum juga terhapuskan. Artinya penjajahan di atas dunia itu masih ada sampai sekarang. Bisa kita lihat tadi di video tadi, bagaimana Bahar Smith ya tidak sama sekali kasihan, tidak kemudian sama sekali merasa dirinya tidak pantas untuk diseperti itu kan, di mana para santri pribumi sendiri mencium kaki Bahar Smith, mencium tangan Bahar Smith persis pada masa penjajahan Belanda. Dan juga kita tadi lihat ada Gus persis seperti itu, segitu nunduk-nunduk. Tadi juga kita lihat ada videonya istrinya seorang Gus juga yang tidak malu, tidak kasihan, pribumi, santri-santri Indonesia asli disuruh jongkok dan kemudian dikasih sesuatu, dikasih roti. Jadi mental inlander, mental budak belum juga terhapus. Maka ini adalah PR bagi suatu bangsa untuk jika komitmen membumi hanguskan penjajahan dari berbagai segi. Karena kalau bicara Indonesia merdeka, merdeka secara pikiran, berdaulat atas semuanya. Jadi saudaraku sebangsa tanah air, karena apa? Pada masa penjajahan itu ada satu pembagian kasta yang dibuat sendiri oleh para penjajah. Kasta yang pertama adalah kastanya para penjajah dari bangsa Eropa diwakili oleh Belanda. Kasta yang kedua adalah dari Arab, dari Yaman. Kasta yang ketiga adalah pribumi itu sendiri. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, karena doktrin-doktrin kemerdekaan itu belum menyentuh kepada jantung masyarakat Indonesia, sehingga apa? Sehingga yang terjadi seperti ini. Yang tadi nunduk-nunduk menganggap bahwa ini cucu Nabi, ini harus dihormati, dia tidak akan berbuat salah, dia pasti benar. Itu yang ada di kepala para santrinya Bahar Smith. Begitupun santrinya para gus-gus yang tadi. Kalau ada orang yang berbicara tentang kemerdekaan, tetapi bungkam terhadap potret-potret semacam ini, perlu dipertanyakan. Karena sejatinya merdeka adalah merdeka dari semuanya. Munculnya perlawanan pribumi ya, yang diwakili oleh Kiai Imaduddin dengan tesisnya terhadap para penjajah. Yang tersisa ini, ya, seperti oknum-oknum klan Mbak Alwi ini, menjadi bumerang yang sangat kuat. Untuk apa? Untuk menyuarakan kebenaran. Jadi kita bisa lihat perbedaan sebelum adanya tesis Kiai Imad dan sesudah adanya tesis Kiai Imad. Potret semacam ini sudah jarang muncul ke medsos. Potret pendawiran, potret penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum Yaman itu sudah berkurang drastis. Kita bersyukur dan kita patut membanggakan itu semua. Tetapi apa saudaraku yang perlu kita waspadai? Bahwa para klan Mbak Alwi atau para Habib Yaman, oknum Habib Yaman yang mempunyai cita-cita khilafah, yang mempunyai cita-cita ingin menguasai bangsa Indonesia,
Saya masih kasihan menyebut mereka oknum karena mereka ini segelintir. Saya yakin ada Habib yang masih bagus. Ada Habib yang tidak punya cita-cita khilafah, tidak punya cita-cita untuk menjajah bangsa Indonesia, tidak punya cita-cita untuk menguasai bangsa Indonesia. Saya yakin itu. Saya sebut oknum, segelintir oknum Habib. Ini yang mempunyai cita-cita khilafah, yang mempunyai cita-cita menguasai bangsa Indonesia. Dengan segala kezalimannya, pendawiran, dan lain sebagainya, masih punya kekuatan. Yakni komplotan struktural yang mengatakan husnudon, gus-gus, serta ulama. Mereka berada di benteng itu. Selagi masih ada gus-gus yang berhusnudon, melindungi mereka, menghormati mereka, maka sia-sia perjuangan dari Kiai Imad dan para pribumi. Karena apa? Karena mental inlander itu tadi. Ketika ada seorang santri mendapati kiainya, gusnya masih berhusnudon kepada Habib, menghormati Habib, menunduk kepada Habib, ya otomatis santrinya ikut. Itulah yang menjadi suatu PR bagi bangsa Indonesia. Tolong perhatikan mental inlander, mental budak di pondok pesantren. Tolong jangan terlalu, saya tidak begitu melarang keras, bukan, tapi jangan terlalu, karena ini tidak baik. Ya, apa bedanya dengan penjajahan zaman dahulu? Apa bedanya? Mereka kita tahu, para gus, para Habib, Pak Bahar Smith, gus yang viral itu, sudah kita tidak bisa pungkiri, begitu banyak harta kekayaannya, begitu banyak mobil mewahnya, bocah rupanya kayak silit, uangnya dan lain sebagainya, tapi miris, umatnya miskin, umatnya tidak naik Lamborghini, umatnya tidak naik mobil, mobil listrik. Kan miris kan? Ketidakseimbangan ini tercipta selain feodalisme, selain mental inlander, mental budak, mental terjajah, keseimbangan secara material juga menjadi suatu PR. Jadi saudaraku sebangsa tanah air, buat apa mereka para politikus, para pemegang kekuasaan mengatakan merdeka-merdeka, buat apa? Kalau hal-hal sepele semacam ini tidak bisa menyelesaikan. Jadi saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa potret-potret semacam ini sangat merusak harga diri bangsa Indonesia dan santri-santri Indonesia. Karena apa? Kedepan mereka tidak percaya kepada dirinya. Kedepan mereka tidak percaya kepada dirinya sendiri. Harga dirinya tidak, malu dengan bangsa lain yang sudah begitu pesat memajukan bangsanya secara pendidikan, secara ekonomi, kemudian secara politik, secara pembangunan bangsa, secara ideologi. Malu. Kita masih berada di situ. Kita masih berada di ngalap barokah istilah pesantrennya. Kita masih berada di kehusnudonan terhadap oknum klan Pak Alwi yang menyimpang.